Coba jujur, ada nggak sih merek HP yang kalau disebut namanya, kita langsung senyum-senyum sendiri? Ingat masa-masa SMP atau SMA? Kayaknya Sony Ericsson, si logo Liquid Identity hijau yang ikonik itu, masuk kategori paling atas guys. Dia bukan cuma HP, tapi udah kayak fashion item, pemutar musik paling keren, dan kamera saku andalan di kantong celana. Kalau mau tahu kenapa Sony Ericsson bisa jadi HP sejuta umat di Indonesia, kita harus mundur sedikit ke awal tahun 2000-an. Pas dua perusahaan gede dari dua benua berbeda ini memutuskan buat nikah. Bayangin guys, dulu ada Sony dari Jepang, jagonya barang-barang hiburan, audio, dan desain yang keren abis. Mereka menciptakan Walkman. Di sisi lain, ada Ericsson dari Swedia, raksasa telekomunikasi yang fokusnya ke jaringan dan HP. Tapi jujur aja, desain HP mereka agak kaku dan kurang menarik guys. Ericsson itu lekat banget sama sinyal kuat, Sony itu lekat banget sama desain yang mewah. Mereka punya kekurangan yang pas banget buat diisi satu sama lain. Ericsson, meski teknisnya kuat, agak keteteran lawan Nokia yang lebih lincah dan gaul. Sony, meski desainnya top, gagal bikin HP yang fungsional dan bisa diterima pasar luas. Akhirnya di tahun 2001 mereka bikin keputusan gila, gabung jadi satu. Lahirlah Sony Ericsson Mobile Communication. Merger ini bukan cuma nempelin dua nama, tapi beneran nyuntikin darah seni dan audiovisual Sony ke dalam badan teknis Ericsson yang kokoh. Tujuannya simple, nguasain pasar feature phone yang lagi panas-panasnya. Awalnya emang agak aneh, kayak dua orang yang baru pacaran, produknya masih canggung. Tapi lama-kelamaan sinergi ini nemu jalannya guys. Dan boom, mereka ngeluarin produk yang benar-benar beda dan bikin heboh. Disinilah Sony Ericsson nemuin jati dirinya, fokus ke fitur multimedia yang nggak ada lawan tandingannya. Masa keemasan Sony Ericsson dimulai berkat dua lini produk andalan yang jadi DNA mereka, Walkman dan kamera Cybershot. Walkman, nama legendaris dari pemutar kaset portable, dihidupin lagi di HP lewat lini W series. HP Walkman pertama, yaitu Sony Ericsson W800i, itu bener-bener gebrakan guys. Dia nggak cuma bisa muter MP3, yang mana HP lain masih pelit banget fiturnya, tapi juga punya tombol musik khusus, earphone in-ear yang kualitasnya premium, dan memori yang lumayan buat nyimpen ratusan lagu. Suksesnya W series nggak ada matinya guys. Model-model selanjutnya kayak W810i, W950i, sampai W995 jadi simbol buat anak muda yang fun dan gila musik. HP Walkman punya aura magis guys. Begitu kalian ngeluarin W series warna oranye putih di warung kopi atau di kantin, semua mata langsung nengok. Merek ini sukses banget bikin orang mikir. Kalau mau dengerin musik di jalan atau lagi nongkrong, kualitas suaranya paling oke daripada HP yang lain. Desainnya yang berani dan ceria makin ngegas statusnya sebagai pilihan anak muda. Jauh dari kesan HP bapak-bapak guys. Sejalan sama Walkman, Sony Ericsson juga ngeluarin lini Cybershot yang fokus ke fotografi. Ngambil nama dari kamera saku digital Sony yang udah terkenal, yaitu kamera Cybershot. Ini HP yang benar-benar ngubah cara kita mikir tentang kamera HP. Kalau HP lain cuma pasang kamera ala kadarnya, Sony Ericsson main serius guys. Contohnya Sony Ericsson K750i, ini pionir banget dengan fitur autofocus dan kamera 2 megapiksel. Hasil fotonya di zaman itu jauh di atas rata-rata. Terus datang Sony Ericsson K800i. Si monster foto dengan kamera 3,2 megapiksel ini dilengkapin sama flash xenon beneran, bukan cuman LED. Ditambah lagi penutup lensa geser yang ikonik. Sony Ericsson K800i dan penerusnya C905 jadi benda wajib buat siapa aja yang pengen foto momen dengan hasil jernih dan detail. Bener-bener gantiin fungsi kamera saku murah. Di tengah lini multimedia yang kuat ini, Sony Ericsson juga punya seri-seri lain yang legend, kayak T610 atau T630 yang dikenal karena desainnya yang tipis dan elegan, dan seri P800 sama P990i yang jadi cikal bakal smartphone dengan sistem operasi UIQ alias Symbian layar sentuh dan keyboard QWERTY tersembunyi. Mereka nunjukin kalau Sony Ericsson nggak cuma jagoan di feature phone, tapi juga berani coba-coba di segmen HP smartphone. Tapi, yuk kita bedah kenapa sih fenomena Sony Ericsson Walkman dan Cybershot ini bisa jadi gila-gilaan di Indonesia. Alasan utama kenapa orang Indonesia tergila-gila sama Sony Ericsson itu simple guys. Identitasnya unik dan fiturnya nyambung banget sama budaya kita. Indonesia itu isinya anak muda yang doyan banget sama hiburan portable. Di pertengahan tahun 2000-an, punya alat musik yang bisa dibawa kemana-mana itu udah kayak harta karun. Sony Ericsson W series mengisi kekosongan ini dengan sangat sempurna. Kualitas audionya enak, dengan bass yang nendang, dan suara yang bening. Cocok buat dengerin lagu pop, rock, atau bahkan dangdut yang lagi hit saat itu. Tombol-tombol
Tombol khusus, earphone yang nyaman, dan tampilan pemutar musik yang kece bikin pengalaman dengerin musik di HP terasa mewah. Di saat itu, HP lain masih sibuk sama nada dering polifonik. Sony Ericsson udah serius jadi pemutar MP3. Makanya, dia jadi alat musik utama buat jutaan pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Selain musik, aspek foto-foto juga punya peran penting di tongkrongan. Kita kan masyarakat yang doyan banget kumpul dan foto bareng gitu. Sebelum Instagram dan kawan-kawannya muncul, cara utama buat bagi-bagi foto ya lewat Bluetooth atau MMS guys. Punya Sony Ericsson K series, apalagi K750i atau K800i, berarti kalian adalah fotografer andalan pas lagi nongkrong. Kualitas gambarnya yang beda sendiri bikin hasil jepretan Sony Ericsson sering banget dipuji-puji. Status sosial naik bukan cuma karena punya HP mahal, tapi karena HP itu bisa ngasih hasil yang berguna buat teman-teman, yaitu foto yang bagus dan lagu yang up to date. Faktor lain yang nggak kalah penting dalam kisah cinta Sony Ericsson dan negara Indonesia adalah komunitas dan budaya kustomisasinya. HP Sony Ericsson, terutama yang pakai platform Java atau Symbian, terkenal gampang banget dioprek. Di forum-forum online Indonesia, kayak Kaskus, komunitas fans Sony Ericsson itu gede banget dan solid banget. Mereka rajin bagi-bagi tips buat ngoprek HP, ganti firmware, atau proses yang kita sebut flashing, ngubah tampilan menu, ningkatin kualitas audio, sampai ganti-ganti fungsi tombol. Ngoprek Sony Ericsson itu udah jadi hobi wajib guys. HP ini nggak cuma dibeli, tapi jadi proyek pribadi yang bisa diotak-atik sesuka hati. Dalam proses modifikasi ini, meskipun ada risiko HP jadi rusak total, justru jadi tantangan seru yang nunjukin seberapa jago kita soal teknologi. Sony Ericsson jadi kayak kanvas digital yang bisa diubah-ubah sampai ke akarnya. Sebuah kebebasan yang sulit kita temuin di merek-merek pesaing. Desain dan ketahanannya juga patut diacungi jempol guys. Desain Sony Ericsson itu berani banget. Mereka sering pakai kombinasi warna yang cerah. Kayak di seri W, mereka pakai warna oranye. Kalau di seri K, mereka pakai warna merah. Dan juga semua serinya punya bentuk yang enak digenggam dan material yang terasa kokoh. Meskipun beberapa model kayak K750i terkenal sama joysticknya yang gampang rusak, secara keseluruhan HP ini terasa padat dan mewah. Detail-detail desain kayak penutup lensa yang digeser, lampu keyboard yang unik, atau mekanisme putar di P-series, nunjukin kalau Sony serius banget soal tampilan visual. Di pasar Indonesia, di mana barang harus awet dan tahan banting, kualitas build ini bikin konsumen merasa aman guys. Ditambah lagi, ketersediaan spare part dan jasa servis yang bejibun, walaupun seringkali cuma bengkel informal aja, juga bikin posisinya makin kuat guys. Pas joystick K750i mulai ngadat, nyari gantinya di mall-mall elektronik itu gampang banget guys. Harganya pun masuk akal. Ini bikin ekosistem servis yang ngedukung HP ini awet banget. Jadi Sony Ericsson bisa pindah tangan berkali-kali di pasar second dengan harga yang stabil. Lumayan kan buat investasi anak sekolahan. Tapi namanya juga siklus, ada masa jaya pasti ada akhirnya. Di akhir tahun 2000-an, dunia teknologi mulai berubah drastis guys. Revolusi smartphone yang dibawa Apple iPhone dengan iOS-nya di tahun 2007 dan kelahiran Android oleh Google di tahun 2008 ngubah segalanya guys. Orang-orang nggak lagi puas sama feature phone yang cuma jago di satu atau dua fungsi aja. Mereka pengen internet cepat, layar sentuh yang mulus, ribuan aplikasi, dan pengalaman multitasking yang nyata. Sony Ericsson yang udah terlalu nyaman di zona nyamannya sebagai raja feature phone multimedia telat bangun guys. Usaha mereka buat pindah ke smartphone Android lewat lini Xperia pertamanya, yaitu Xperia X1 dan Xperia X10, terasa kurang maksimal dan terlambat. Desainnya masih kaku, OS-nya ketinggalan dari pesaing, dan mereka gagal total nangkep esensi revolusi touchscreen dan aplikasi. Warisan Walkman dan Cybershot yang dulu jadi kebanggaan, sekarang malah jadi beban guys. Orang-orang gak mau lagi mencet tombol buat muter musik atau geser penutup lensa. Mereka maunya sentuh layar dan langsung share ke medsos. Penjualan terus anjlok dan hubungan dua perusahaan induk jadi tegang. Sony sadar kalau masa depan ada di ekosistem smartphone yang terintegrasi, mutusin buat ambil alih penuh. Di tahun 2012, Sony beli semua saham Ericsson. Nama Sony Ericsson pun hilang, diganti jadi Sony Mobile. Dua nama ikonik itu, Sony Ericsson, akhirnya pisah setelah 10 tahun jadi pasangan yang luar biasa. Meskipun merek Sony Ericsson udah nggak ada, kenangan dan nostalgianya di Indonesia nggak akan pernah mati guys. Buat banyak orang Indonesia, Sony Ericsson adalah jembatan emas yang nyambungin zaman HP jadul yang cuma buat nelpon dan SMS sama zaman smartphone yang serba terkoneksi sekarang. Merek ini yang ngajarin generasi muda Indonesia kalau HP itu bisa lebih dari sekadar alat komunikasi. Dia bisa jadi pemutar musik, kamera yang mantap, dan tempat buat bereksperimen lewat kustomisasinya.
Ingatan akan Sony Ericsson K750i yang bandel sama Sony Ericsson W800i yang penuh lagu atau joystick yang harus ditiup-tiup biar nggak macet, itu udah jadi bagian dari sejarah teknologi di Indonesia guys. Sony Ericsson mungkin udah lama hilang dari toko, tapi dia akan selalu kita kenang sebagai merek yang berani, kece, dan yang paling penting bener-bener dicintai sama masyarakat Indonesia. Terima kasih udah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi mengenai sejarah teknologi lainnya guys. See you in the next video.